Hai teman-teman, thank you for click this video and welcome back to my YouTube channel. Jadi aku bikin video lagi, tapi bukan tentang masak-masak. Kali ini aku pengen share tentang rambut keriting. Nah, untuk konten pertama aku tentang rambut keriting, aku pengen share tentang 11 tips dari aku kembali ke rambut keriting alami dari rambut smoothing. Oke, langsung aja. Yang pertama, temukan dulu alasan yang kuat kenapa kamu pengen balik ke rambut keriting alami kamu. Jadi kalau aku tuh ceritanya aku kenal sama rebonding, smoothing, dan pelurusan itu sejak tahun 2005, kayaknya kelas 1 SMA deh. Sejak itu aku nggak pernah lepas dari yang namanya pelurusan rambut gitu. Jadi dalam setahun itu bisa 1 atau 2 kali meluruskan rambut keriting aku. Kemudian aku terakhir smoothing rambut di tahun 2020 awal, yaitu aku terakhir smoothing rambut. Setelah itu aku berhenti karena aku pikirnya gini, sampai kapan sih gitu kan, rasa nggak percaya diri gitu ketika kayak abis smoothing itu kan berapa bulan kemudian tuh rambut mulai tumbuh kembali kan yang aslinya tuh. Nah, kalau misalnya udah mulai tumbuh itu berarti nggak pernah lepas dari catokan gitu. Jadi kalau mau ke kantor atau nggak main pasti selalu nyatok gitu beberapa bulan sebelum kembali ke salon lagi untuk smoothing rambut. Jadi kayak aduh, kenapa sih lahir dengan rambut keriting terus akhirnya harus bolak-balik ke salon buat ngelurusin rambut gitu. Nah, sejak itu aku pikir kayaknya ini terakhir deh buat smoothing, aku harus kuatin diri, pengen banget kembali ke rambut keriting aku yang alami. Tips yang kedua adalah bulatkan tekad. Sebelum benar-benar memutuskan untuk berhenti smoothing, rebonding, atau melakukan pelurusan rambut dan kembali ke rambut keriting alami, hal yang paling utama dan yang paling penting adalah bulatkan tekad. Kenapa? Karena untuk kembali ke rambut keriting alami itu butuh waktu, ada masa transisinya, dan itu nggak sebentar, bisa 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 2 tahun lebih. Dan di dalam masa transisi tersebut akan ada banyak sekali tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal itu seperti dari dalam diri kita sendiri ya, kayak kita mulai merasa bosan gitu, jenuh melakukan perawatan rutin tapi hasilnya belum kelihatan, terus tergoda untuk kembali melakukan smoothing rambut. Kalau faktor eksternalnya itu seperti komentar negatif dari lingkungan pekerjaan kita, teman kerja, atau enggak teman kuliah, saudara, atau bahkan pasangan kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita pengen balik ke rambut keriting alami kita, make sure dulu nih tekad kita udah bulat belum? Udah oke. Kalau udah oke, boleh deh lanjut ke tahap selanjutnya. Yang ketiga, cari banyak referensi atau sumber informasi yang memuat, menulis, atau membicarakan tentang rambut keriting. Jadi teman-teman bisa cari di internet, di Google, jurnal, atau tulisan apapun, artikel tentang rambut keriting. Kemudian follow akun-akun media sosial yang speak up tentang rambut keriting, cara perawatannya. Dengan banyak referensi kita tuh jadi tahu gitu, oh iya caranya begini gitu, langkah-langkahnya harus begini, atau enggak minimal oh iya prosesnya ternyata harus seperti ini. Yang keempat, beri target dan rencana impian setahun ke depan tuh rambut kita akan seperti apa, mimpiin dulu gitu. Tapi ingat, ketika bikin target rambut kita tuh setahun ke depan bakal jadi kayak apa ya, nah itu jangan terlalu muluk-muluk juga, karena pertumbuhan rambut itu tergantung tingkat kesuburan rambut dan konsistensinya kita dalam merawat rambut kita. Yang kelima, berhenti melakukan pelurusan rambut atau menggunakan bahan kimia untuk mewarnai rambut dan menggunakan styling tools yang panas, karena itu bisa merusak rambut kita dan akhirnya menghambat rambut kita kembali sehat, subur. Jadi proses untuk kembali ke rambut keritingnya jadi lebih lama. Yang keenam, mulai rutin melakukan perawatan rambut. Jadi ketika aku memutuskan untuk berhenti smoothing dan kembali ke rambut keriting alami aku memilih perawatan yang go natural. Jadi aku mulai rutin pakai santan kelapa ke rambut, kemudian aku rutin pakai masker alpukat, masker tepung beras, kadang aku pakai masker pisang dan madu. Jadi aku pakai semua bahan-bahan alami untuk masker rambut aku. Yang ketujuh, bersahabat dengan kondisioner. Rambut keriting itu termasuk jenis rambut yang kering dan gampang mengembang. Nah, di sini fungsinya conditioner itu kan melembabkan. Jadi dengan kehadiran si conditionernya itu bikin rambut kita jauh lebih lembab dan tidak mudah mengembang. Yang kedelapan, ketika kita memutuskan untuk kembali ke rambut keriting alami,
Padahal kondisi rambut kita sekarang adalah hasil smoothingan atau masih ada bekas smoothingan. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama big chop, atau enggak yang kedua melakukan trim. Apa sih bedanya si big chop ini dan si trim ini? Yang pertama, kalau big chop itu kita memangkas habis bekas smoothingan atau rambut smoothingan, menyisakan akar aja atau enggak sisa rambut asli kita. Jadi bisa pendek banget tergantung kondisi rambut pada saat itu. Atau enggak yang kedua, dengan melakukan trim atau mengurangi sedikit demi sedikit bekas smoothingan. Kalau aku kemarin, aku pilih trim karena memang jujur yang pertama nggak berani, karena kayak terlalu ekstrim gitu ya. Jadi aku menyisakan rambut, ada rambut asli terus ada rambut bekas smoothingan. Biarin kalau rambut aslinya udah mulai panjang dikit-dikit, aku kurangin tuh bekas smoothingan. Jadi lama-lama perlahan-lahan akhirnya habis rambut bekas smoothingan dan yang tersisa adalah rambut keriting asli aku gitu. Meskipun banyak sumber yang mengatakan kalau misalnya nggak berani big chop, itu semua proses perawatan yang kamu lakukan pada masa transisi kayak sia-sia gitu ya. 50% karena 50%-nya ke rambut asli dan yang 50%-nya itu kemakan ke rambut bekas smoothingan kamu. Tapi aku tetap memilih trim karena kenyamanan aja sih sebenarnya di masa transisi, biar tetap percaya diri gitu kan. Terus tidak ekstrim berubah tiba-tiba langsung berubah rambut pendek banget gitu. Tapi kalau teman-teman yang berani untuk melakukan big chop, it's a good deal. Yang ke-9, jangan lupa bikin foto before after kamu. Jadi kamu punya bukti jurnal rambut keriting kamu sebelum kamu memulai proses kembali ke rambut keriting, dan setelah kamu mulai mencintai rambut keriting kamu, menghargai diri kamu sendiri, kemudian berjuang bersama diri kamu sendiri untuk kembali ke rambut keriting alami kamu. Selain itu, foto before after kamu ini juga bisa kamu pakai untuk share ke teman-teman kamu yang belum memiliki kepercayaan diri penuh untuk kembali ke rambut keriting mereka. Yang ke-10, berdamai dengan diri sendiri dan komentar orang-orang. Jadi dalam melewati masa transisi dari rambut smoothing kembali ke rambut keriting alami, akan banyak sekali komentar-komentar negatif atau enggak candaan-candaan yang bisa bikin kita down. Kayak, kamu tuh lebih cantik dengan rambut kayak kemarin loh, atau enggak kamu tuh sebenarnya cantikan rambut lurus sih, atau aduh si rambut megar lewat, atau si rambut mie lewat gitu, atau mendingan kamu ke salon aja deh ngelurusin rambut gitu kan. Komentar-komentar tersebut bisa bikin kita down. Tapi ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita pasti akan berdamai dengan komentar-komentar orang-orang sekitar kita gitu. Jadi di dalam diri sendiri tuh mikir, oh enggak, aku cantik kok dengan rambut keriting aku gitu, atau aku bakal cantik kok nanti setelah rambut aku kembali ke rambut keriting alami aku, atau enggak, aku cukup kuat kok sama diri aku sendiri buat melewati masa transisi ini untuk kembali ke rambut keriting alami aku. Dan tips yang ke-11 ala aku adalah kembali mengulangi dari tips pertama hingga tips yang ke-10. Ketika kita udah mulai capek atau jenuh dengan proses kembali ke rambut keriting alami kita, ingat kembali alasan kenapa kamu pengen banget kembali ke rambut keriting alami kamu. Setelah itu, kalau misalnya merasa jenuh dengan proses transisi yang lama, bulatkan tekad lagi bahwa kita harus melewati nih masa transisinya untuk kembali ke rambut keriting alami. Bahwa untuk kembali ke rambut keriting alami dari rambut smoothing itu gampang, tapi butuh kesabaran, butuh waktu gitu. Kemudian kembali lagi follow atau perbanyak referensi sumber informasi tentang rambut keriting sehingga kita bisa mencintai dan merawat rambut keriting kita dengan cara yang tepat. Setelah itu lakukan tahapan-tahapan yang selanjutnya sampai dengan tips yang ke-10. Dilakukan terus selama masa transisi sampai rambut kita benar-benar kembali ke rambut keriting alami kita dari rambut smoothing. Oke, sekian share dari aku di video kali ini tentang 11 tips kembali ke rambut keriting alami dari rambut smoothing. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang menjalani masa transisi dari rambut smoothing ke rambut keriting alami, semangat ya. Dan bagi teman-teman yang masih galau antara pengen berhenti smoothing dan kembali ke rambut alami atau smoothing lagi, semoga cepat bulat tekadnya untuk kembali mencintai rambut keriting alami, karena sebenarnya rambut keriting itu cantik, indah, dan spesial. Bye bye.